Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. The Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Saudara-saudara, saya dapat berita gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti, terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Sairul Saleh, Sultan Syahrir, Huikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Permisi. Ya, ada apa ya? Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak. Begini Bu, ada hal yang perlu kami bicara. Oh iya, silahkan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencarimu. Siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Silakan duduk. Istri saya memberitahu kalian datang kemari. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah jadi kekosongan kekuasaan. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Tapi kita tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding dengan para golongan. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana Bung? Para pemuda meminta segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus melihat masa depan dan harus mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, kita sepakat.
Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetapi tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana kalau kita ajak mereka keluar daerah Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Bagaimana kalau kita Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Rombongan IR Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh Tanggal 16 Agustus 1946, Soekarno dan Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Apa tujuan kalian membawa kita ke sini? Maafkan kami, Bung. Demi rakyat kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan itu. Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Kita ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Kita selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di markas mataku. Iya Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Apakah kalian setuju kalau kita akan melaksanakannya? Kami setuju kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kita akan melaksanakannya besok pagi. IR Soekarno dan Mohatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Soebarjo dan Syahrul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat buatan teks proklamasi. Bagaimana kita laksanakannya di rumah Laksamana Maeda? Dia dalam perwira tinggi militer. Ya, saya setuju. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Ada apa ya? Maaf mengganggu, kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan. Baiklah, silakan masuk. Silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar ini. Silakan, apa yang Anda butuhkan? Apakah ada pena dan kertas? Akan saya ambilkan. Ini, Bung. Baik. Bagaimana kalau teks proklamasi ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta? Baiklah, sepertinya itu usulan yang tepat. Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi ini. Mari ikut saya.
Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu selalu menemani di masa-masa sulit ini. Terima kasih kepada Allah yang telah memberi kesempatan proklamasi kemerdekaan kepada kita. Kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, apakah kita sudah punya bendera? Oh iya lupa, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan, pakai saja kain merah dan putih itu. Baiklah. Tri Putri, kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan Indonesia ini. Siap, Bung. Saya akan mengibarkannya. Baiklah, kerjakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekarang.